Kali ini kita akan jawab, kenapa Marcelino Ferdinand adalah calon pemain timnas Indonesia tersukses di Eropa. Marcelino Ferdinand, sang bintang muda asal klub Persebaya Surabaya, sepertinya gak bisa berhenti untuk membuat sensasi. Dia mengawali sensasi di musim ini dengan mencatatkan diri sebagai pencetak gol termuda di Liga 1. Golnya ke gawang Arema dibuatnya saat masih berusia 17 tahun 1 bulan 27 hari. Tapi yang lebih mencengangkan adalah bagaimana pemuda yang masih bau kencur ini bisa sangat konsisten untuk terus-menerus bermain bagus setelahnya. Setelah gol ke gawang Arema tersebut, Marcelino tercatat udah membuat 4 gol dan 5 assist hanya dalam 9 pertandingan aja. Akhirnya, gayung pun bersambut. Sensasi demi sensasi yang dia buat tersebut, seperti membukakan jalan dia sendiri untuk bisa berkarir di Eropa. Tapi yang jadi pertanyaan, bisa gak sih Marcelino sukses jika berkarir di Eropa? Ternyata jawabannya adalah sangat bisa. Bahkan Marcelino punya peluang untuk bisa menjadi pemain Indonesia yang tersukses berkarir di benua biru tersebut. Faktor pertama yang akan sangat membantu perjalanan karir Marcelino nanti adalah usianya sekarang yang masih sangat belia. Karena dari data yang ada, di usia berapa pemain mulai ke Eropa, jadi faktor penting untuk kesuksesan karir buat pemain dari benua seperti Asia. Sebagai perbandingan, kita bisa lihat dari perjalanan karir Son Heung-min saat merintis karir di Eropa. Bintang Korea Selatan ini memulainya dengan bergabung di Hamburg U17 saat masih berusia 16 tahun. Karir Son Heung-min cukup lama di Liga Jerman. Sebelum akhirnya di usia 24 tahun dia direkrut klub Liga Inggris, Tottenham Hotspur, yang membuat namanya jadi salah satu pemain depan terbaik dunia. Perbandingan lain bisa juga dilihat dari karir Hwang Hee-chan, yang juga merupakan junior dari Son Heung-min, di timnas Korea Selatan. Hwang Hee-chan mulai perantauan di Eropa saat masih berusia 18 tahun, dengan bergabung dengan FC Liefering, klub divisi 2 Austria. Hampir mirip dengan seniornya Hwang Hee-chan baru di usia 25 tahun, karirnya bisa menembus Liga Inggris bersama klub Wolverhampton Wanderers. Dari Indonesia sendiri ada nama Egy Maulana Fikri. Pemain kelahiran Medan tersebut, bergabung dengan Lechia Gdańsk saat masih berusia 18 tahun awal. Sekarang di usia 21, Egy bergabung bersama FK Senica, klub Liga teratas Slovakia. Perjalanan karir Egy sampai usia ini termasuk cukup baik. Karena di usia yang sama pencapaian Egy gak jauh dari Hwang Hee-chan dulu, yang masih bermain untuk RB Salzburg di Liga Austria. Selanjutnya ada Witan Sulaiman, yang bergabung bersama FK Radnik Surdulica, klub divisi teratas Liga Serbia, saat berusia 18 tahun awal. Baru-baru ini, Witan diisukan akan bergabung dengan FK Senica, dan akan main bersama Egy. Jika isunya benar, maka Witan yang sekarang masih 20 tahun, udah bisa menyamai pencapaian Egy di usia 21 tahun. Sesudah Egy dan Witan, menyusul setelahnya ada nama Brilian Aldama dan David Maulana, yang bergabung dengan klub Kroasia HNK Rijeka U19. Keduanya memulai petualangan di Eropa, saat usianya agak lebih tua dari Egy dan Witan. Brilian Aldama waktu itu berusia 18 tahun akhir, sedangkan David Maulana berusia udah 19 tahun. Usia dari David Maulana ini, mirip dengan Bagus Kahvi, yang bergabung dengan FC Utrecht juga di usia 19 tahun. Sampai sekarang, belum kelihatan perkembangan berarti dari karir tiga pemain ini. Perjalanan mereka sepertinya gak secemerlang Egy dan Witan, yang memulai di Eropa dengan usia lebih muda. Seperti juga bagaimana Son Heung-min dan Hwang Hee-chan, yang bisa sukses berkarir di Eropa dengan memulai di usia yang relatif cukup muda. Dari perbandingan usia 7 pemain tersebut, dan perkembangan yang bisa mereka capai, usia Marcelino yang masih 17 tahun, tentu bisa dibilang masih sangat potensial, untuk bisa sukses di Eropa. Selain itu, ada faktor lain yang sepertinya akan cukup mendukung potensi Marcelino, tapi gak dipunyai 5 pemain Indonesia tadi. Yaitu Marcelino akan jadi satu-satunya yang sempat berkompetisi di level senior, sebelum berangkat ke Eropa. Karena baik itu dari mulai Egy sampai Bagus Kahvi, sebelumnya gak ada yang sempat menembus level senior di kompetisi lokal, sebelum berkarir keluar Indonesia. Memang, salah satu penyebab kelima pemain Indonesia tadi, selalu kesulitan saat mengawali karir di Eropa adalah sedikitnya pengalaman untuk menghadapi kompetisi yang panjang.
Semua pertandingan yang sempat diikuti Marcelino di Liga 1 akan cukup untuk membantunya memiliki start yang lebih baik dari 5 pemain sebelumnya. Faktor tambahan lain yang akan membantu Marcelino untuk sukses adalah bakatnya udah terendus oleh sepak bola Eropa sejak tahun 2021. Media kenamaan Inggris, The Guardian, memasukkan nama Marcelino ke dalam 60 wonderkid terbaik dunia untuk tahun 2021. Mereka memuji Marcelino mempunyai modal kuat untuk jadi bintang dunia di masa depan, asalkan mau untuk terus bekerja keras. Marcelino menjadi pemain Indonesia kedua, setelah Egy Maulana Fikri juga masuk daftar yang sama di tahun 2017 lalu. Tentu ini pertanda baik buat Marcelino, karena Egy sementara ini merupakan pemain Indonesia tersukses di Eropa. Faktor pendukung lain untuk Marcelino yaitu, dia ternyata memilih bergabung dengan agen pemain yang menaungi Egy dan Witan. Untuk sementara ini, agen tersebut merupakan pilihan yang terbaik buat pemain Indonesia. Setidaknya dengan agen yang sama, Marcelino bisa mengikuti jejak kesuksesan dari Witan dan Egy terlebih dahulu di awal, sebelum nanti menentukan jalan karirnya sendiri. Faktor pendukung terakhir, yang juga merupakan yang paling penting, juga sudah dimiliki Marcelino, yaitu berupa dukungan penuh dari klubnya yang sekarang, dan juga dari keluarga. Pelatih Persebaya, Aji Santoso udah mengatakan di media akan mendukung penuh Marcelino, jika memang ingin berkarir di luar Indonesia. Situasi Marcelino dan klubnya ini, jauh lebih baik dari apa yang terjadi dengan Bagus Kahvi, ketika dia memutuskan untuk pindah dari Barito Putra ke FC Utrecht. Dukungan dari keluarga juga didapatkan Marcelino, seperti yang diungkapkan sang kakak, yaitu Octavianus Fernando, yang juga merupakan pemain Persebaya. Setidaknya udah ada 5 faktor yang akan sangat membantu perjalanan karir Marcelino nanti. Peluangnya untuk bisa sukses di Eropa jadi lebih besar dari para seniornya tadi. Tapi yang perlu diingat, semua hal tadi hanya sebatas sebagai faktor pendukung. Sekarang, semua akan kembali seperti yang dikatakan The Guardian sebelumnya. Siapkah Marcelino bekerja keras untuk mencapai karir sepak bola yang cemerlang di Eropa? Saksikan juga serial heroik, kisah melawan kemustahilan di video berikut. Klik like dan subscribe, lalu nyalakan tombol lonceng untuk selalu dapat update terbaru dari channel Dribble9 ini.